Halo saudaraku yang berbahagia, saya Prasetyo akan membawa renungan hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa sekali lagi mendengar sabda-Mu, sekaligus merenungkannya melalui program ini. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu melakukan pesan yang Kau kehendaki. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kita tentu mengenal Yesus Kristus, Putra Allah, seorang penyelamat umat manusia, sekaligus sebagai seorang guru di mata kita. Seperti tulisan Markus dalam bacaan tadi, kita mengenal banyak perumpamaan yang diajarkan Yesus pada kita. Dengan banyak kisah perumpamaan pula, Yesus membiarkan kita merenungkan sendiri perumpamaan-perumpamaan tersebut. Lalu kenapa Yesus memberikan perumpamaan? Bukan secara eksplisit atau langsung memberikan materi ajarannya? Inilah yang membuat ajaran Yesus Kristus spesial. Kita dibiarkan, tanda kutip, terbuka menerima ajaran Kristus. Terbuka untuk merenungkan sendiri iman dan pikiran kita terhadap apa yang Ia sampaikan. Mengolah sendiri apa maksud ajarannya tersebut. Dengan ini pula, opini saya, kita juga selayaknya mencontoh Yesus dalam bersosial dan mengajarkan iman kita pada sesama. Dengan cara yang sederhana, yang mudah dicerna oleh banyak pihak dimanapun kita berada. Kita boleh memiliki banyak istilah rumit dalam pengetahuan dan wawasan. Namun semua itu tidaklah ada artinya apabila kita tidak mengamalkannya pada sesama, yang belum tentu setara dengan ilmu pengetahuan kita. Maka, sampaikanlah warta kebaikan kita sebagai pengikut Kristus dengan cara yang humble, yang rendah hati, agar orang di sekitar kita dapat menangkapnya dengan baik. Seperti perumpamaan dalam bacaan di atas misalnya, Yesus merumpamakan kerajaan Allah sebagai benih dan biji sesawi. Saya merenungkan secara pribadi, apa sih arti kerajaan Allah secara konkret? Menurut saya, kerajaan Allah adalah kegunaan diri kita masing-masing terhadap masyarakat dan sesama. Tuhan Yesus menaruh harap agar nantinya pengikutnya bisa memiliki peranan yang berguna untuk banyak pihak, yang memang sengaja ditanam dengan sederhana oleh orang tua kita,
guru, pastor, dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran tersebut memang terlihat kecil dan terdengar sepele, layaknya biji sesawi dan benih tanaman. Namun dengan diam, tanpa pamrih, tanpa promosi apapun, kita bergerak meningkatkan iman kita. Makin lama makin kuat, makin besar. Dengan sabar, dengan perlahan namun pasti, kita menjadi orang yang dibutuhkan dan digantungkan oleh orang banyak. Layaknya burung-burung yang bersandar pada dahan kita dan orang-orang yang memanen buah kita. Pertanyaan renungan kita kali ini adalah, sudahkah kita ikut mengajarkan kasih, ilmu pengetahuan, dan perilaku yang humble, yang bisa diterima banyak pihak tanpa terkesan meninggi, sehingga orang lain bisa menangkapnya dengan baik dan ikut menambah wawasan mereka? Sudahkah kita menumbuhkan ajaran Kristus dalam diri secara diam-diam, tanpa pamrih, namun hasilnya konkret, nyata, dalam bermasyarakat? Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, melalui bacaan kitab Markus tadi, kita akhirnya belajar untuk merenungkan sendiri ajaran-Mu dengan akal dan budi kami, melalui perumpamaan-perumpamaan yang Engkau berikan. Maka, bimbinglah kami dan ingatkan kami, agar kami senantiasa rendah hati dalam mengajarkan ajaran kasih, melalui ucapan dan perilaku kami pada sesama. Hingga suatu saat nanti, orang lain bisa memetik buah dari apa yang ditanamkan pada kami sejak kecil. Ya Bapa, berkatilah kami, dan akhirnya semua doa ini kami haturkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Prasetyo, mohon pamit, sampai bertemu di renungan berikutnya. Berkah dalam